Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari angkatan 11 kelompok 2. Dan kita berempat dari region kantor pusat. Di sini kita akan mengerjakan tugas dari Pak Wahyudi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya di kanan dan kiri saya. Enggak deh, mereka akan kenalan sendiri. Pertama dari sebelah kanan saya, silakan Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Faizi dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk unitnya di Pusat SDM PP. Selanjutnya sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Alda Aktam Sulfikar dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Unit Kerja Direktorat Sistem Komunikasi. Perkenalkan, saya Anissa Wainovita dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Unit Kerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan. Selanjutnya saya sendiri, saya Araini Rijono, bisa dipanggil Niri, dari Unit Kerja Pusat Pelatihan SDM PP, Jabatan Pranata SDM Aparatur Terampil. Oke, kembali lagi di podcast perdana saya. Pada hari ini saya sudah menghadirkan 3 narasumber di depan saya ini. Untuk podcast kali ini kita akan mengawali dengan kegiatan mengenai latsar atau pelatihan yang sedang mereka jalani. Bagaimana pendapat yang pertama Mas Alda, untuk hari ini gimana Mas Alda untuk pelatihannya? Untuk latsar hari ini ya Mas Anas, Ya. menurut saya tadi disampaikan tentang bela negara dan sempat kenalan juga dengan teman-teman Kansar itu antusias sekali saya, dan untuk dari pematerinya juga disampaikan dengan jelas, dengan menyenangkan, dengan mengalir. Itu saya antusias banget untuk latsar periode kali ini. Oke, untuk Mbak Diri sendiri bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya sih untuk materi latsar hari ini hari ketiga kita ya? Tiga, bener kan tiga ya? Tiga, terus kemarin hari kedua, temanya masih bela negara. Saya suka cara Pak Yudi membawakan materi, jadi kita tuh nyambung gitu, nyambung dan ngasih contohnya juga. Oh iya, ternyata jadi ASN itu kayak gini loh baiknya, seperti itu. Dan untuk Mbak Nisa sendiri gimana pendapatnya untuk mengenai latsar hari ini? Untuk saya pendapatnya tuh yang pertama seru karena kita bisa mengenal teman-teman dari berbagai daerah, terutama untuk yang bertugas di Kansar Cilacap itu sendiri. Terus di sana juga kita diterangin beberapa materi. Yang pertama juga agenda bersatu ini kan tentang bela negara ya. Bela negara tuh seru banget sih kalau untuk saya. Nah, mereka ini kan sudah melaksanakan kegiatan latsar selama 3 hari. Nah, boleh dong diberikan contohnya perilaku bela negara itu seperti apa? Yang pertama, Mas Alda gimana Mas Alda? Perilaku. Oke Mas Anas, menurut saya untuk perilaku bela negara ini yang bisa kita praktekkan itu seperti berangkat kerja tepat waktu gitu ya Mas Anas. Begitu juga dengan pulang kerjanya, tidak boleh mendahului waktu pulangnya. Untuk hal lain mungkin yang bisa dijadikan contoh bela negara itu seperti bayar pajak. Pajak kan ada banyak ya Mas Anas, pajak kendaraan, pajak penghasilan dan lainnya, itu menurut saya termasuk bela negara gitu. Kemudian untuk Mbak Diri sendiri gimana sih perilaku bela negara itu? Kalau terima kasih waktunya ya Mas Anas ya. Kalau menurut saya pribadi itu salah satu contohnya itu kita sebagai pegawai ASN itu taat atau patuh sama peraturan yang ada di ini sih, lembaga atau badan kita, mematuhi SOP pekerjaan lah ya gitu. Yang kedua dalam kehidupan sehari-hari yang apa ya, kayak saya jalan kaki berangkat ke kantor itu kan salah satu ikhtiar menjaga stamina tubuh biar tetap bergerak dan bisa bekerja dengan baik. Itu bisa dibilang bela negara nggak ya? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Menurut saya bisa. Oh bisa. Oh, ya itu Mas Anas. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Nisa, berikan contoh untuk bela negara itu seperti apa sih?
Kalau menurut saya penerapan bela negara itu sendiri di lingkungan Basarnas ya. Di lingkungan Basarnas itu kita harus taat dengan peraturan berseragam. Jadi kan untuk di Basarnas sendiri di pusat Jakarta ini kita kan setiap Jumat itu diwajibkan untuk memakai baju seragam batik ya. Apalagi batik itu kan juga ikonnya Indonesia. Jadi kita juga bisa melestarikan kebudayaan di Indonesia, yaitu memakai baju batik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai cinta tanah air. Gimana sih contoh dan perilakunya Mas Alda untuk cinta tanah air itu seperti apa? Oke Mas Anas, terima kasih. Jadi menurut saya nih, untuk sikap-sikap cinta tanah air itu menghormati perbedaan. Misal kita sedang kumpul-kumpul, main bersama teman itu jangan membeda-bedakan suku, agama, ras, antar budaya, begitulah. Jangan membeda-bedakan, oh itu dari sana, kita sedikit menghindar, itu menurutku perbuatan yang salah. Jadi ya kita saling menghormati aja, walaupun kita beda-beda suku, agama, ras, kita satu Indonesia, begitu Mas. Untuk Mandiri sendiri bagaimana sih contohnya untuk cinta tanah air itu seperti apa? Contohnya, nah ini kita mau pakai produk dalam negeri, bisa pakai, bisa beli, istilahnya ya dari orang-orang dalam negeri sendiri lah. Banyak ya kayak sepatu ada dari luar negeri sama dalam negeri, kita bisa beli ya dari produk dalam negeri. Atau kita beli makanan dari UMKM kecil, kan salah satu bentuk kita untuk rakyat sendiri ya, termasuk salah satu bukti contoh tanah air. Kemudian untuk yang terakhir Mbak Disa gimana sih contoh atau perilaku untuk cinta tanah air itu seperti apa? Oke. Kalau menurut saya ya, itu kan kayak kita flashback sebelumnya. Jadi tanggal 17 Agustus itu kan kita kan semua kan melaksanakan tuh upacara kan. Itu menurut saya itu akan menumbuhkan cinta tanah air. Apalagi di Jakarta itu sendiri kan banyak event-event yang memperkenalkan budaya Indonesia untuk dipertontonkan kepada warga, terutama yang di Jakarta. Itu akan menumbuhkan cinta tanah air, berbangsa seperti itu. Nah, akhir-akhir ini juga ada berita yang sangat menarik yang berkaitan mengenai pelatihan-pelatihan yang sedang mereka jalani, yaitu CPNS. Nah, akhir-akhir ini juga kan banyak berita-berita mengenai bullying terhadap pelatihan dasar ini. Nah, kira-kira ada nggak sih di antara kalian ini yang mengalami atau merasa menjadi korban bullying gitu? Kalau dari kalian berdua pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada sih Nggak kita. ada. Jujur Ada, Mas ada. Anas, aku ada. Oke, Tapi boleh bukan di diceritakan. pelatihan dasar, bukan? Bukan. Oh, bukan. Dulu sih Mas. Jadi ya, dulu waktu SMP. SMP. Gimana sih pendapat Mas Alda mengenai bullying tersebut? Dampaknya seperti apa terhadap? Dampaknya sih kalau sekarang sih mungkin nggak terlalu pengaruh ya Mas. Soalnya kan udah kejadian lama banget dari saya SMP. Kalau waktu awal-awal dibully itu mungkin jadi malas berangkat sekolah ya Mas. Tapi ya tetap saya berangkat sekolah dipaksain gitu. Kemudian bagi Mas Alda itu sendiri, gimana sih tanggapannya terhadap orang-orang yang melakukan pembulian itu? Menurut saya bully itu turun-temurun ya Mas. Misal dulu saya pernah dibully, terusan kedepannya pasti saya ingin ada rasa pengen bully orang kalau ada waktunya lah. Tapi saya keinget tuh dulu pernah dibully, terus nggak enak banget dibully, jadi ya jangan dilanjutkan ke generasi berikutnya gitu Pak. Nah, kemudian tanggapan Mas Alda sendiri, kalau Mas Alda bisa berbicara ke pelaku bullying, apa yang Mas Alda ingin sampaikan? Saya rasa stop lah yang bully-bully begitu, soalnya kan kalau orang udah pernah dibully, kadang ada yang dampaknya bisa berlanjut sampai usia 20-an, dewasa itu masih berlanjut dampaknya. Ada yang malahan buat menghilangkan rasa traumanya ya. itu malah bully orang lain juga, kan itu jadi berlanjut turun-temurun malah. Menurut saya sih sadarlah yang pernah bully orang ya Mas. Oke. Harap dihentikan gitu. Mungkin ada nggak sih
dari sosok teman terdekat atau orang terdekat yang membantu Mas Alda pada saat bullying itu? Waktu di bully itu ya nggak ada yang bantu teman-teman saya, soalnya kan saya kasihan juga kalau bantu saya malah ikut kena bully, kasihan gitu Mas Anas. Belum. Nah, Udah. Nah, ternyata efek bullying itu sangat berbahaya. Bahkan ada beberapa korbannya yang sampai trauma hingga dia dewasa. Nah, selanjutnya untuk Mandiri, saya ingin meminta pendapatnya sebagai figur sebagai orang tua, bagaimana sih bullying itu? Untuk pelaku Ya. untuk korban. Untuk korbannya sendiri. Untuk korbannya sendiri, saya sebagai seorang ibu ya sangat tidak mendukung. Gak tega ya anak dibesarkan, diasuh, dididik, terus di luar ternyata ada yang jahatin mereka. Jadi untuk teman-teman stop lah ya, benar-benar stop. Sama kayak Mas Alda, jangan lakukan bullying, please jangan. Traumanya itu sangat mendalam untuk si korban. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian tanggapan dari Mbak Nisa ini sendiri terhadap rekannya yang menjadi korban bullying itu seperti apa? tanggapan saya ya, denger deritanya dia aja kita pun sedih ya. Kalau untuk saya, kita temenin teman-teman kita yang mengalami hal tersebut, kita dukung. Kira-kira mungkin ketika mereka mau curhat, bisa ngobrol aja gitu, meluapkan emosinya, bukan meluapkan dengan kekerasan, bukan, cuman cerita aja. Mungkin orang kalau cerita ke kita itu hatinya tuh plong. Di Basarnas juga ada tuh unit baru, yaitu bimbingan konseling. Jadi teman-teman untuk rescuer juga, atau mungkin di daerah, di kantor pusat itu bisa bimbingan dengan bimbingan konseling, itu berupa bisa lewat online, bisa langsung di kantor pusat yang di Kemayoran. Itu bisa tuh kita konseling, kita ngobrol ke psikolog. Jadi ada psikolog juga di sana, ngobrol aja keluh kesah, entah dalam pekerjaannya, mungkin ada yang kurang berkenan atau nggak nyaman, itu ngobrol aja. Itu mungkin dari psikolog juga bisa ngasih solusi ke kita, atau teman-teman rescue yang merasa trauma atas melihat temannya gugur saat operasi. Itu kan pasti ada trauma terbesar ya, dia kena mental juga. Itu bisa ngobrol sama unit bimbingan konseling, cari solusi bareng-bareng, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh korban itu sendiri. Oke, terima kasih atas kehadirannya ketiga narasumber saya hari ini, sangat luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan buat mereka semua. Oke, akhir kata saya tutup. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Bye-bye. Basarnas, We are family. Afiknam Jagat Samagram.